dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Oke, puji Tuhan. Shalom on fire. Puji Tuhan, hari ini luar biasa. Kita udah ada di minggu kedua bulan Juli, teman-teman. Aku mau ajak kita hari ini, yuk sama-sama kita buka kameranya yuk, teman-teman. Yang gak ada kendala sinyal, gak ada bermasalah jaringan, yuk aku mau ajak kita semua buat sama-sama open kameranya ya. Yuk teman-teman, aku ajak kita semua mau masuk dalam hadirat Tuhan dengan penuh kesungguhan hari ini ya teman-teman. Jangan buang-buang waktu kita untuk beribadah hari ini teman-teman. Fokus sama Tuhan. Oh ya ralaba syana ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Ayo sama-sama kita sembah dia, sembah dia. Oh ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Jangan ayo teman-teman, jangan roh kita diam teman-teman, sama-sama sembah dia. Rohmu hadir ya Tuhan, di rumah demi rumah yang ada ya Tuhan.
Oh ya ralaba ya ralaba 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 ya ralaba ralaba. Yuk teman-teman, sekali lagi kita sama-sama berbahasa roh. Oh ralaba 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 ralaba. Makasih ya Tuhan, terima kasih. Benar ya Tuhan, cuma Tuhan yang layak ya Tuhan untuk dipuji, buat diagungkan ya Tuhan. Biar di hari ini ya Tuhan, sebelum kami Tuhan sama-sama berdoa, kami mau rendahkan diri kami Tuhan. Tuhan, kami rindu Tuhan, biar Tuhan ampuni setiap kami lebih dulu Tuhan. Ampuni setiap kesalahan, setiap pelanggaran yang kami buat. Kuduskan layakkan setiap kami ya Tuhan. Yuk teman-teman, kita mau sama-sama berdoa buat Indonesia. Makasih ya Tuhan, kayak mau bilang kami cinta Indonesia. Kami percaya Tuhan, walaupun hari-hari ini ya Tuhan banyak goncangan buat bangsa kami. Kayak mau bilang Tuhan Yesus tetap baik. Kayak mau bilang Tuhan Yesus tetap dahsyat buat bangsa Indonesia ya Tuhan. Oh Tuhan, buat COVID-19, buat resesi ekonomi ya Tuhan yang masih berkecamuk di bangsa kami ya Tuhan. Kami mau sama-sama berkatakan diam, tenanglah di dalam nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan, kami percaya Tuhan, kesembuhan terjadi ya Tuhan. Oh di rumah sakit yang ada Tuhan. Oh Tuhan, setiap orang-orang yang sedang isolasi mandiri, kami mau berkatakan sembuh pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Juga ya Tuhan, biar usaha-usaha yang ada Tuhan bangkitkan. Biar perekonomian Indonesia ya Tuhan, belas kasihan-Mu, biar perekonomian Indonesia boleh pulih kembali ya Tuhan. Biar di masa PPKM yang ada ini juga Tuhan, kami berdoa, berikan roh takut akan Tuhan. Berikan roh yang taat buat setiap masyarakat yang ada di bangsa kami ya Tuhan. Berikan hikmat ya Tuhan buat pemerintahan kami, mulai dari Bapak Presiden, wakilnya Tuhan, para menteri Tuhan, bahkan sampai jajaran yang terendah sekalipun Tuhan. Oh berikan hikmat marifat-Mu Tuhan. Oh berikan apa yang jadi ya Tuhan, kehendaknya Tuhan itu yang dilakukan oleh pemerintah kami. Thank you ya Tuhan, Indonesia pasti diberkati, Indonesia pasti dilawat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur ya Tuhan buat setiap pemimpin rohani yang Tuhan tempatkan di atas kami Tuhan. Thank you ya Tuhan buat teladan dari Gembala Pembina kami Opa Niko bersama dengan Oma Hermin, keempat wakilnya dan keluarga besarnya ya Tuhan. Thank you ya Tuhan buat Gembala Rayon kami Tuhan, buat Didi Peter, buat Bunda Christine, buat Cinonon Koambe Cheris ya Tuhan. Thank you ya Tuhan buat setiap gembala-gembala ya Tuhan, dari Kasup Rayon 3A sampai 3C ya Tuhan. Thank you buat gembala cabang ranting yang ada Tuhan, khususnya buat gembala kami di Arkadia, buat Pak Anton, buat Bu Yedi Tuhan, bersama Anggi dan Anel ya Tuhan. Oh Tuhan, kami percaya Tuhan, setiap pemimpin kami ada dalam perlindungan tangan-Mu yang sempurna. Biar setiap pemimpin kami terus sehat, terus kuat, diberkati Tuhan. Oh Tuhan, kami juga minta ya Tuhan, biar kepekaan rohani Tuhan terus tambah-tambahkan buat setiap pemimpin kami. Apa yang jadi isi hati-Mu ya Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan, Tuhan berikan itu di hati setiap pemimpin kami. Thank you ya Tuhan, kami juga bersyukur ya Tuhan untuk kadep kami yang terbaik Tuhan, buat Korano, buat Cireni ya Tuhan, buat Rejoice. Thank you Tuhan, kami bersyukur kalau Korano Cireni udah sembuh Tuhan. Oh Tuhan, kami percaya Tuhan terus tambahkan ya Tuhan, isi hati-Mu buat anak-anak muda ya Tuhan, buat generasi Yeremia yang ada. Tuhan terus pakai Korano lebih dahsyat lagi ya Tuhan, biar lewat kehidupan ya Tuhan Korano Cireni ya Tuhan, banyak anak-anak muda yang dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus. Korano Cireni terus sehat, kuat, terus diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk hamba-Mu hari ini yang akan menyampaikan firman Tuhan. Yuk sama-sama kita angkat tangan buat Cisaski. Thank you ya Tuhan, kalau hari ini
ini Tuhan untuk Saskia Tuhan untuk sampaikan isi hatimu Tuhan. Biar setiap apapun yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu Tuhan semuanya berasal daripada-Mu Tuhan. Urapi Saskia Tuhan, urapi ya Tuhan. Berkati Saskia Tuhan dalam setiap hal yang dia kerjakan ya Tuhan. Dalam usaha pekerjaannya, bahkan dalam pelayanannya Tuhan, terus bawa naik dan bukan turun jadi kepala dan bukan ekor di dalam nama Tuhan Yesus. Thank you ya Tuhan, thank you yuk teman-teman, aku aja kita sama-sama ngerang buat generasi ini yuk. Tuhan kayak minta isi hatimu buat generasi ini ya Tuhan. Kayak minta belas kasihan-Mu Tuhan buat anak-anak muda di bangsa kami ya Tuhan. Oh Tuhan, kalau kami tahu Tuhan banyak anak-anak muda di luar sana mereka yang masih terikat dengan dosa ya Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa biar hari ini ya Tuhan jumpai setiap mereka, setiap keterikatan yang ada Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya hari-hari ini Tuhan sedang bangkitkan anak-anak muda yang penuh dengan Roh Kudus, yang cinta mati-matian sama Engkau ya Tuhan, yang gak kompromi sama dosa, bahkan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. Dan itu juga boleh terjadi di JCRO ya Tuhan. Pakai setiap kami anak-anak muda-Mu untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa ya Tuhan. Oh Tuhan, biar sebelum kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan, kami rindukan Tuhan biar Maranatha, datanglah Tuhan Yesus, persiapkan setiap kami, pakai kami lebih lagi ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap anak-anak JC yang hari ini hadir maupun yang tidak hadir ya Tuhan. Dan terus diberkati, berikan kasih mula-mulamu lebih lagi ya Tuhan. Kayak berdoa jika ada yang sakit ya Tuhan. Oh anak-anak JC yang mulai lemah hari ini boleh sembuh, boleh kuat ya Tuhan, boleh dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kalau sebentar ya Tuhan, kayak mau lebih lagi untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Yuk yang siap untuk memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Puji Tuhan. Sama-sama aku mau ajak kita semua buat sama-sama bangkit berdiri ya teman-teman. Kita mau muji, memuliakan Tuhan hari ini. Haleluya. Sebelum kita memuji Tuhan, kita mau sama-sama berkatakan DNA kita. DNA kita adalah restorasi Pondok Daud, yang artinya prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Amin. Haleluya. Kita sama-sama memuji Tuhan ya. Sama-sama kita tepuk tangan nih teman-teman semua. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu bersetia.
Pentakosta ketiga yang akan dipimpin oleh Mone. Silakan Mone. Yuk teman-teman, kita mau sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Mungkin boleh dibantu oleh media. Mungkin boleh dibantu oleh media. Bisa? Oke, puji Tuhan. Yuk teman-teman, kita mau sama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Puji Tuhan. Yuk sama-sama silakan duduk teman-teman. Kita mau siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Yuk sama-sama aku ajak kita masuk lagi dalam hadirat Tuhan, lebih dalam lagi. Kita mau mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan hari-hari ini ya teman-teman. Kami mau lebih dalam lagi ya Tuhan. Oh kami mau masuk lebih lagi. Shut
Kau sungguh ajaib buat setiap kami ya Tuhan. Kami bersyukur Kau baik buat setiap kami Tuhan. Oh ya ralaba ya si Kiaralaba ya syaralaba ya ralaba. Tuhan kami bersyukur ya Tuhan, kalau siang hari ini Tuhan kami boleh nyatakan sekali lagi Tuhan, Kau baik buat setiap kami ya Tuhan. Kau baik buat hidup kami ya Tuhan. Kalau sampai detik ini Tuhan, kalau sampai siang hari ini Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan, kami bersyukur semuanya karena kasih karunia-Mu buat setiap kami ya Tuhan. Semuanya karena kasih-Mu buat setiap kami Tuhan. Biar siang hari ini kami mau nyatakan kami cinta Engkau ya Tuhan. Kami cinta Engkau lebih dari segala-galanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini Tuhan. Kami rasakan Kau hadir di tengah-tengah setiap kami ya Tuhan. Terus ya Tuhan, aku percaya ya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan bekerja gak terbatas ya Tuhan di rumah kami Tuhan, lewat ibadah online kami Tuhan. Siang hari ini aku percaya Tuhan, Roh Kudus berbicara banyak buat setiap kami Tuhan. Kalau sebentar kayak mau dengar kebenaran firman-Mu ya Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan yang gak bisa apa-apa untuk sampaikan apa yang jadi isi hati-Mu ya Tuhan. Buat anak-anak-Mu Tuhan di JC Arkadia Tuhan, aku percaya Tuhan ada pesan yang spesifik Tuhan turun buat setiap anak-anak-Mu yang ada ya Tuhan siang hari ini ya Tuhan. Biar Tuhan aku juga berdoa ambil alih ya Tuhan ruangan online kami Tuhan siang hari ini Tuhan. Tutup bungkus jaringan kami Tuhan, device yang kami gunakan Tuhan. Bahkan Tuhan tutup bungkus hati pikiran kami untuk kami boleh dengar kebenaran firman Tuhan siang hari ini Tuhan. Kami boleh fokus tangkap apa yang jadi isi hati Tuhan buat setiap kami hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau luar biasa ya Tuhan. Aku bersyukur Tuhan buat siang hari ini Tuhan. Biar segala pujian, segala hormat, kemuliaan cuma buat Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ya excited untuk dengar kebenaran firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom on fire. Kaget juga lihat muka aku di spotlight ya guys. Shalom on fire. Gue sambil acungan tangannya teman-teman. Tunggu dulu, sebelum itu aku mau undang nih teman-teman yang belum on cam. Masih lumayan banyak nih, ini baru cuman berapa persen doang yang on cam. Aku undang teman-teman yang masih off cam, yuk kita sama-sama on cam. Aku percaya, aku juga udah lama banget nih gak ke JC Arkadia. Tadi aku juga bilang ke Moneng kayak, aduh udah berapa tahun kayaknya ya, kayak udah 2 tahun deh. Ini kan udah mau 2 tahun juga nih COVID, terus ditambah lagi setelah tahunnya kayak 2 tahun lebih. Aku udah nggak pernah lagi ke JC Arkadia gitu ya teman-teman. Aku percaya mungkin ada muka-muka baru gitu ya, aku belum pernah lihat, dan aku percaya siang hari ini biar kita sama-sama kenalan gitu ya teman-teman. Nah sekali lagi, Shalom on fire. Haleluya, aku percaya semua teman-teman dalam keadaan yang on fire, amin. Berapa banyak dalam keadaan on fire, sorakan, woo. Haleluya. Jadi teman-teman, hari ini aku mau bawain seperti yang teman-teman bisa lihat nih ya di background belakangnya Anggi gitu ya teman-teman. Hari ini aku mau bawain tentang visi di bulan Juli gitu teman-teman. Nah, jadi aku percaya di bulan Juli ini penuh dengan kejutan gitu ya teman-teman. Dari awal bulan Juli penuh dengan kejutan gitu teman-teman. Dan berapa banyak yang bersyukur kalau kita boleh ada di semester yang kedua di tahun 2021. Sorakan, aku percaya gitu ya teman-teman, di tengah situasi kayak gini kita benar-benar bersyukur kalau kita sehat, keluarga kita sehat, dipelihara Tuhan sempurna gitu ya teman-teman. Kita masih bisa kumpul untuk ibadah. It's only by His grace. Itu semua karena kasih karunia Tuhan gitu ya teman-teman. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kesanggupan kita gitu ya teman-teman, tapi semuanya karena kasih karunia Tuhan kalau kita boleh ada sampai detik ini gitu teman-teman. Dan di bulan Juli gitu ya teman-teman, kalau kita tahu, jujur ini juga bikin aku kaget gitu ya. Dulu tuh aku kayak kalau misalnya dengar COVID kayak oh ya udah gitu, kita memang hidup dengan COVID kayak hari-hari ini gitu ya. Tapi belakangan ini gitu ya teman-teman, karena makin banyak kasus yang meningkat gitu ya, karena kasus COVID ini semakin meningkat, itu tuh bikin aku juga sedikit jiper gitu ya teman, kayak takut gitu kan teman-teman, kayak aduh Tuhan, ini beneran makin banyak kayak ini, beneran yang kayak bener-bener circle aku tuh, aku pikir kayak ya itu orang lain gitu yang kena, tapi sekarang pun ini bener-bener inner circle aku gitu, kayak ada tetangga lah, keluarga, teman dan sebagainya yang harus kehilangan orang-orang tersayang mereka. Kayak aku tuh bener-bener mikir kayak ini beneran makin parah gitu teman-teman. Tapi aku bersyukur kita masih dalam perlindungan Tuhan yang tadi aku bilang gitu ya. Kalau kita masih sehat, kita masih kuat, itu tuh semua benar-benar karena kasih karunia Tuhan. Itu semua karena ya perlindungannya Tuhan gitu ya. Kalau bukan karena Tuhan, aku nggak tahu gitu ya. Mungkin
kita sekarang dalam keadaan yang terbaring sakit dan sebagainya gitu ya teman-teman. Tapi aku bersyukur teman-teman semua masih bisa sehat, masih bisa beribadah, memuji, menyembah Tuhan hari ini gitu teman-teman. Nah, boleh di next slide. Jadi teman-teman, memang dikatakan gitu ya, Opa Niko tuh sering banget sampein ini gitu. Semenjak dari COVID ini gitu ya teman-teman, Opa Niko tuh sering sampaikan hal ini gitu. Dimana salah satu tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya adalah penyakit sampar. Kalau teman-teman nanti baca gitu ya, di Lukas 21 ayat 1-19, aku nggak mungkin bacain semuanya gitu ya teman-teman. Tapi dikatakan gitu ya, di ayat yang ke-10 gitu, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda dahsyat dari langit. Aku percaya gitu ya teman-teman, salah satu tanda kedatangan Tuhan itu ya penyakit sampar. Banyak orang yang mengatakan bahwa ya COVID ini tuh salah satu bentuk dari penyakit sampar gitu teman-teman, dan aku percaya bahwa memang kedatangan Tuhan Yesus udah semakin singkat ya, walaupun kayak kadang kita nggak dengar itu udah dari zaman 1900 berapa juga sih udah diomong kayak Tuhan Yesus udah mau datang, Tuhan Yesus mau datang, sampai 2000 juga belum datang gitu. Tapi kita nggak pernah tahu gitu ya teman-teman, kapan Tuhan datang, kayak kapan waktunya kita nggak pernah tahu. Bahkan di Alkitab sendiri dikatakan tuh cuma bapak sama anak doang yang tahu gitu kapan waktunya gitu teman-teman. So bagian kita adalah prepare ourselves gitu ya, bukan berbicara, bukan pusing tentang tanda, bukan pusing tentang oh iya ya kayak bentar lagi udah Tuhan Yesus mau datang nih ya, kayak tanda-tandanya udah makin jelas. No, bukan cuma tentang sains, tapi aku percaya lebih dari itu gitu ya teman-teman. Tuhan juga katakan juga diri kita dengan baik gitu ya teman-teman, berjaga-jaga. Dan hari-hari ini gitu ya teman-teman, aku percaya mungkin gitu ya, kayak dulu juga pernah terjadi namanya flu Spanyol teman-teman. Kalau teman-teman pernah tahu, waktu itu Corano tuh pernah bahas di JC Salt gitu ya, pernah ada presentasinya gitu teman-teman, dimana flu Spanyol ini juga pernah terjadi gitu teman-teman. Dan ini dampaknya tuh nggak begitu besar, tapi kematiannya itu tuh lebih besar dari COVID saat ini gitu teman-teman. COVID udah berjalan 2 tahun, flu Spanyol juga 2 tahun, tapi tingkat kematiannya itu tuh flu Spanyol tuh parah banget gitu teman-teman. Tapi sedangkan COVID itu masih jauh di nggak bisa dibilang jauh sih, tapi masih di bawahnya flu Spanyol. But kayak dampaknya COVID dan flu Spanyol itu jauh berbeda. COVID itu tuh bener-bener dampaknya luar biasa teman-teman. Hampir 100% negara-negara di seluruh dunia pun ngalamin COVID. Kalau flu Spanyol itu cuma beberapa negara doang, mungkin di Eropa, di sekitarnya gitu teman-teman. Tapi kalau COVID itu bener-bener antar benua dan dampaknya tuh luar biasa. Aku percaya bukan suatu kebetulan gitu ya teman-teman, kalau Tuhan mungkin kasih kesempatan kita hidup di zaman ini gitu ya, kita bisa ngerasain COVID dan sebagainya gitu teman-teman. Mungkin bisa aja kayak kita ngerasain COVID nanti waktu kita udah tua, kita punya anak, tapi Tuhan izinkan untuk saat-saat ini gitu, dimana kita masih muda, kita punya daya tahan tubuh yang bagus, kita punya imun yang bagus. Dan hari-hari ini aku percaya panggilan Tuhan buat setiap kita gitu ya, generasi Yeremia pun lagi bener-bener gencar-gencarnya gitu ya teman-teman. Kayak Opa Niko tuh selalu bilang gitu ya di setiap khotbahnya, kayak tentang Pentakosta yang ketiga tuh gak jauh-jauh dari generasi Yeremia, gak mungkin dari yang lain, pasti Pentakosta yang ketiga itu tentang generasi Yeremia gitu teman-teman. Boleh next slide. Dikatakan gitu ya teman-teman, before he come gitu ya teman-teman, he want to pour out his spirit upon us. Tuhan mau mencurahkan Roh Kudus yang dahsyat tuh buat setiap kita. Teman-teman ingat ya, waktu peristiwa Pentakosta yang pertama, ini kita sedikit flashback gitu ya teman-teman, biar ngerti flow-nya gitu ya. Waktu peristiwa Pentakosta yang pertama gitu ya teman-teman, 120 murid berkumpul di upper room gitu ya. Mereka benar-benar dengan tekun berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Gak cuma sekali 2 kali, tapi kayak everyday, mungkin 24/7 gitu ya teman-teman. Kita nggak ada yang tahu, karena benar-benar mereka berkumpul, bertekun bersama-sama, doa, nantikan pencurahan Roh Kudus yang dahsyat itu gitu teman-teman. Dan aku percaya sebelum Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, pattern yang sama, flow yang sama gitu ya teman-teman. Kalau he wants to pour out his spirit upon us, dan aku percaya asnya ini tuh murid-murid yang menanti-nantikan Tuhan. Kita yang benar-benar menanti-nantikan Tuhan hari-hari ini. Tuhan tuh pengen mencurahkan Roh Kudusnya buat setiap kita. Tuhan pengen curahkan Roh Kudusnya buat setiap kita. Dan dikatakan gitu ya teman-teman, ada 3 tanda waktu Roh Kudus dicurahkan ke atas semua manusia. Yang pertama, anak-anak pemuda dan orang tua akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Dan mujizat akan terjadi secara luar biasa, dan goncangan akan terjadi secara luar biasa. Kita baca dulu ya teman-teman ayatnya di Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Mungkin multimedia bisa bantu. Di Yoel 2 ayat 28 sampai 29.
Mungkin teman-teman bisa buka juga di handphonenya. Oke. Thank you banget nih tim medianya yang udah mau effort bukain. Oke, kita baca ya teman-teman. Dikatakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, turunan-turunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Boleh tambahin ayat yang ke-30, aku bacain aja ya. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Aku percaya 3 poin ini gitu ya teman-teman. Tuhan mau mencurahkan Roh Kudusnya dengan dahsyat. Itu ada 3 poin yang bisa kita tangkap gitu teman-teman, bahwa kita anak-anak muda itu dikatakan akan mendapatkan nubuatan gitu teman-teman, dan orang-orang tua akan mendapatkan mimpi. Dan aku percaya biar hari-hari ini gitu ya teman-teman, kalau generasi Yeremia, kalau Pentakosta yang ketiga itu mau dicurahkan gitu ya teman-teman. Dan aku percaya kalau Pentakosta yang pertama itu dahsyat, dalam waktu 5 menit 3.000 orang bertobat. Secara logika that's impossible gitu, kayak lu 5 menit ngomong apa yang mau disampaikan, kayak aku aja ngomong ini udah berapa menit gitu ya, kayak poin-poinnya mungkin waktu itu Petrus khotbah cuman ngomong hal yang penting gitu ya, kayak cuman inti-intinya doang, tapi lewat 5 gak nyampe 5 menit dia berkhotbah, 3.000 orang bertobat teman-teman. Pentakosta yang kedua, walau waktu William Seymour gitu ya, rindu bener-bener lingkungannya gitu, environmentnya terjadi revival gitu ya teman-teman. Mereka berdoa dalam satu tempat, di tempat itu gitu ya teman-teman. Mereka juga bertakun berdoa, menantikan mujizat gitu teman-teman, menantikan revival, pencurahan Roh Kudus itu terjadi buat lingkungannya teman-teman. Waktu itu terjadi teman-teman, dikatakan Tuhan melangkah turun dari sorga gitu ya teman-teman. Waktu di Wales juga terjadi gitu ya, dikatakan Tuhan melangkah turun dari sorga melawat Wales gitu teman-teman. Dan aku percaya dampaknya bukan cuma di satu lingkungan itu, bukan cuma di Azusa Street, bukan cuma di Wales, tapi dampaknya itu sampai ke ujung-ujung bumi, Afrika dan negara-negara lainnya teman-teman. Tapi praise to God gitu ya, kita hidup di era Pentakosta yang ketiga, dimana mungkin kita belum ngerasain gitu ya, kayak mungkin kita ngerasa kayak gimana penuaian jiwa terbesar dan terakhir, kita masih belum bisa lihat, kita masih belum bisa mana gitu penuaian yang terbesar dan terakhir kapan terjadi. Tapi gitu ya teman-teman, aku percaya segala sesuatu yang besar itu nggak akan pernah terjadi kalau nggak dimulai dari hal yang kecil. Betul? Segala sesuatu hal yang besar kayak kegerakan, movement, revival gitu ya teman-teman, gak akan pernah terjadi tanpa hal yang kecil. Kenapa kita nggak belajar untuk menghargai apa yang Tuhan percayakan sekarang? Kenapa kita nggak belajar untuk apa yang Tuhan percayakan sekarang, jiwa-jiwa yang ada mungkin di JC Arcadia, mungkin kita sekarang posisi udah jadi gembala cool. Apakah kita mau setia dalam perkara-perkara yang kecil itu? Kita mau jadi gembala buat setiap mereka gitu ya, kita benar-benar mau follow up, kita caring sama mereka. Dan aku juga belajar gitu ya teman-teman, waktu kemarin juga sempat ada camp online gitu ya teman-teman dari JC Pusat di Gatot Subroto, Anggi juga ikut gitu ya teman-teman. Dan di sesi yang terakhir gitu ya teman-teman, dikatakan bahwa hari-hari ini di masa pandemi ini kita nggak usah pusing, kita nggak usah mikir kayak gimana buat generasi ini, kayak nggak bakal bisa menuai banyak deh, kayak nggak bakal bisa jangkau jiwa-jiwa masa online ini, kayak gue nggak tahu keadaan dia kayak gimana. Tapi start from our inner circle gitu ya teman-teman, dimulai dari inner circle kita dulu, teman-temanmu, sahabat-sahabatmu, mungkin saudara-saudara sepupumu yang perlu bantuan kamu gitu ya teman-teman hari-hari ini. Karena aku tahu, aku banyak baca juga gitu ya teman-teman di platform lain, di berita, bahwa generasi kita nih ya, anak-anak muda seumuran JC, youth, itu tuh hari-hari itu dalam keadaan yang kayak mereka bener-bener lose hope, kayak bener-bener stress, mereka bener-bener overwhelmed sama keadaan pandemi saat ini. Mereka pusing kayak, gue bosen di rumah doang gitu ya, yang kayak dulunya masa-masa sebelum pandemi kayak tiap minggu, tiap malam Sabtu tuh udah jatahnya nongkrong, kayak itu pasti udah jam-jamnya nongkrong deh. Tapi di masa-masa pandemi ini udah hampir kayak 2 tahun, mereka mungkin kayak overwhelmed gitu ya, mereka benar-benar pusing, stres, kayak gue bosan banget di rumah, nggak tahu lagi harus ngapain gitu ya. Aku percaya teman-teman juga pernah ada di posisi kayak gitu, dimana mungkin teman-teman ngerasa kayak gue udah bosan banget, udah jenuh banget di rumah. Kayak beberapa waktu lalu juga aku ngerasa Tuhan jenuh banget di rumah, tapi bukan karena aku kayak kangen pergi main gitu ya, kayak kalau bahasa bentengnya tuh ngelayap pergi kemana-mana gitu, enggak gitu teman-teman. Tapi aku rindu satu hal gitu ya, kayak aku tuh bener-bener rindu
di dalam gereja gitu ya teman-teman, kita benar-benar kumpul semua gitu ya, ibadah bareng, dan benar-benar praise and worship gitu. Setiap aku ngeliat ibadah di US gitu teman-teman, karena mereka yang sekarang udah bisa ibadah tuh di satu gedung, dan ya walaupun masih ada batasnya gitu, tapi mereka bisa ibadah live gitu, nggak perlu live streaming. Dan setiap aku kayak ngeliat itu tuh aku bener-bener rindu, kayak bener-bener bisa nangis gitu teman-teman. Ibadah itu kayak ngeliat mereka bener-bener passionate worship kayak bareng-bareng, dan itu feelnya mungkin beda gitu ya teman-teman. Dan itu yang aku kayak rindu-rindukan gitu, kayak Tuhan cepet dong COVID berakhir, karena pengen banget ke gereja, pengen banget kayak melayani lagi gitu ya. Dan aku percaya mungkin teman-teman juga rindukan hal itu gitu, tapi saat ini kita masih belum bisa lakukan itu gitu teman-teman di Indonesia. So what should we do? Kayak apa yang harus kita lakukan? Ya dimulai dari perkara-perkara yang kecil teman-teman. Kita care sama teman-teman kita care sama anak-anak full kita, mungkin kita di PD, kita gimana memposisikan diri kita untuk kita bisa jadi tempat curhat mereka gitu ya teman-teman. Karena aku percaya banyak banget hari-hari ini anak-anak muda yang perlu bantuan kita, perlu support kita, bukan support secara material ya, mereka nggak perlu mungkin support secara material, tapi mereka perlu support secara psikologis gitu teman-teman. Mereka perlu dikasihi, mereka perlu untuk didoakan, mereka perlu untuk punya teman curhat gitu teman-teman. Dan hampir banyak orang yang aku jumpai gitu ya teman-teman, anak-anak JC, anak-anak Kulaku, dan anak-anak JC lainnya gitu ya, yang curhat dan cerita, kayak aku tahu mereka bukan butuh hal-hal yang material, tapi mereka butuh hal-hal yang rohani gitu ya, yang kayak doa, waktu, dan sebagainya. Itu yang mereka perlukan gitu hari-hari ini. Dan aku percaya orang-orang kayak gitu tuh nggak jauh dari kita teman-teman. Orang-orang yang perlu kayak gitu tuh nggak jauh dari kita. Dan aku juga masih belajar gitu ya, aku masih belajar kayak Tuhan pertemukan aku dengan orang-orang yang tepat, yang perlu Tuhan hari-hari ini. Kalau misal pun secara material aku bakal bantu gitu ya teman-teman. Dan ya biar kerinduan kita sama gitu ya teman-teman, untuk kita jangkau jiwa-jiwa hari-hari ini, untuk kita bisa lihat penuaian jiwa yang terbesar. Dan terakhir nanti waktu COVID ini berakhir, waktu kita balik lagi ke offline gitu ya teman-teman, kita bisa lihat, oh ini yang dulu gue follow up nih waktu COVID, oh ini waktu yang gue tolong nih, yang cerita sama gue waktu COVID, waktu masa-masa online kayak gini, waktu kita peralihan ke offline, kita bisa lihat mereka lagi gitu teman-teman. Amin. Back to slide ya. Jadi once he wants to pour out his spirit upon us teman-teman, dikatakan juga there will be a great shaking in our life. Dikatakan ada goncangan yang besar sebelumnya. Nah, di bawahnya dikatakan gitu ya teman-teman, there will be a great shaking in our life. Akan ada goncangan yang besar. Waktu mujizat terjadi, pasti mujizat terjadi. Kenapa? Karena Roh Kudus dicurahkan ke atas setiap kita, maka kita akan punya kuasa, kita akan punya istilahnya tuh benar-benar power of the Holy Spirit gitu ya teman-teman. Waktu kita mungkin berdoa, terjadi sign and wonders, yang namanya mujizat, waktu Roh Kudus dicurahkan, itu pasti akan terjadi, nggak mungkin enggak teman-teman. Sign and wonders kita pasti akan lihat, kesembuhan, pemulihan, pertobatan, itu semua akan terjadi. Tapi dikatakan there will be a great shaking in our life, akan terjadi juga goncangan yang besar gitu teman-teman. Dan di tahun ini kita masuk dalam peperangan rohani yang dahsyat. Aku percaya mungkin teman-teman juga sedang rasakan bahwa kita tuh benar-benar lagi rebut-rebutan jiwa gitu ya. Bukan cuman jiwa-jiwa yang lagi masuk neraka, tapi jiwa-jiwa yang istilahnya tuh udah bener-bener mereka dalam keadaan tuh mungkin sekarat gitu ya teman-teman. Anak-anak muda juga bisa kena COVID gitu kan, mungkin mereka juga lagi dalam keadaan yang saat ini terpapar sakit dan sebagainya di rumah sakit. Itu juga salah satu jiwa-jiwa yang harus kita tuai gitu teman-teman. Dan dikatakan goncangannya tuh hari-hari ini makin dahsyat. Mungkin hari-hari ini teman-teman ada lagi ngalamin proses. Aku nggak tahu keadaan teman-teman semua kayak gimana gitu ya, karena aku juga baru ketemu lagi gitu kan sama teman-teman semua. Tapi teman-teman yang tahu keadaan kalian gitu ya, mungkin kalian lagi dalam keadaan proses, lagi dalam keadaan diproses, lagi dalam keadaan aduh kayaknya hidup gue gini-gini banget gitu kan, kayak kenapa Tuhan izinkan proses ini terjadi. Mungkin kalian lagi dalam goncangan tersebut teman-teman. Tapi aku mau bilang, jangan pernah takut waktu kita dalam proses. Justru kita harus bersyukur karena Tuhan sayang sama kita. Tuhan izinkan proses itu terjadi. Kadang aku suka waktu diproses gitu teman-teman, aku suka ngelihat kayak iya, gue tahu waktu gue dalam proses Tuhan pasti pengen ngomong satu hal, Tuhan pasti pengen ubah salah satu hal dalam kehidupan aku yang kayak oh iya ya, kayak gue masih kurang di dalam hal ini. Oh ternyata Tuhan tuh mau gue kayak gini dalam proses ini. Jadi coba ubah paradigma mindset kita hari-hari ini gitu ya teman-teman, di era Pentakosta yang ketiga. Waktu goncangan itu besar, jangan takut dan jangan pernah
ngerasa kalian sendiri teman-teman. Justru karena ada roh dalam diri kalian, waktu kalian terima Roh Kudus itu gitu ya, di era Pentakosta yang ketiga ini, aku percaya walaupun goncangannya besar, kita pasti akan bisa keluar sebagai pemenang. Amin. Kita pasti bisa jadi berkat di tengah waktu keadaan kita pun lagi diproses gitu teman-teman. Karena aku kadang belajar waktu aku lagi dalam proses, dan mungkin anakku aku cerita kayak juga mereka lagi dalam keadaan diproses gitu ya, di situ benar-benar istilahnya tuh itu battlefieldnya seorang gembalaku gitu ya teman-teman. Waktu mungkin kita juga lagi dalam keadaan aduh Tuhan kayak lagi ada proses ini, dan ada anak-anakku di bawah kita juga lagi ngalamin proses. Di situ aku belajar gimana yang namanya proses itu nggak bentuk kita satu sama lain dan mendewasakan kerohanian kita. Jadi benar-benar bersyukur waktu kalian ada dalam proses, walaupun gak enak gitu ya, walaupun harus ya benar-benar nyampe dalam keadaan kalian yang paling bottom gitu ya, kayak udah benar-benar di rock bottom, udah nggak tahu lagi harus ngapain. Tapi inget, selalu lihat ke atas gitu ya teman-teman, selalu lihat Tuhan, selalu pandang Tuhan bahwa kita punya Allah yang dahsyat. Jangan pernah overwhelm sama situasi kita, dan jangan pernah mau kalah sama situasi yang ada gitu ya teman-teman. Karena aku percaya waktu kita mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti sanggup untuk buat mujizat. Amin. Nah, next slide. But how can we resist when the shaking comes? Gimana caranya kita bisa bertahan waktu ada dalam goncangan, teman-teman? Dan ini poin yang menurut aku benar-benar penting untuk kita tangkap baik-baik hari ini gitu teman-teman. Dan Opa Niko waktu itu sampaikan juga di MDPJ kalau teman-teman datang gitu ya. Hari-hari ini kita harus lakukan ini gitu teman-teman. Kita harus punya ini untuk kita benar-benar bisa resist when the shaking comes gitu ya. Waktu goncangan terjadi dalam kehidupan kita di saat-saat ini. Boleh next slide. Kuncinya adalah back to your first love. Balik ke kasih kalian yang mula-mula gitu teman-teman. Balik ke kasih yang mula-mula. Mungkin ini kedengaran kayak iya sih gue on fire kok, gue bisa ngerasain hadirat Tuhan kok. Tapi bukan cuma tentang kita bisa ngerasain hadirat Tuhan, bukan cuma tentang kita bisa nangis doang di hadirat Tuhan teman-teman, tapi Tuhan mau kita benar-benar back to our first love, benar-benar lakukan apa yang dulu pernah kita lakukan. Kalau boleh dibuka juga di Wahyu 2 ayat 1-7. Ayat 1-7. Oke, dikatakan seperti ini. Kepada jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki Dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka dan menyebut dirinya rasul, yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Aku nggak tahu gitu ya teman-teman, balik lagi yang tadi aku bilang, keadaan teman-teman hari-hari ini kayak gimana gitu ya. Tapi aku percaya, aku berdoa, biar kita sama-sama hari-hari back our first love. Balik lagi kasih yang semula gitu ya teman-teman. Balik ke kasih yang semula, aku percaya itu juga yang namanya punya compassion, bener-bener punya belas kasih gitu ya teman-teman. Waktu kita punya jiwa, kalau waktu kita lihat jiwa-jiwa gitu ya teman-teman, kita punya belas kasih buat jiwa-jiwa. Waktu kita ngelihat teman-teman sepelayanan kita, mereka yang perlu bantuan kita bener-bener pengen willing to help them, itu namanya juga compassion gitu ya teman-teman. Waktu kita bener-bener rindu sekolah kita adanya revival gitu ya teman-teman, itu compassion buat jiwa-jiwa gitu. Dan aku juga masih belajar untuk selalu punya compassion itu dalam kehidupan aku gitu ya teman-teman. I'm not perfect, kayak nggak ada semua manusia yang sempurna, kita masih belajar, kita sama-sama belajar gitu ya teman-teman. Dan biar walaupun susah untuk dilakukan, kita benar-benar berjuang sampai akhir. Kalau dikatakan gitu ya teman-teman, walaupun kayak harus jalan dikit demi dikit, kayak benar-benar waktu kita jalan tuh rasanya berat, tapi let it be gitu. Waktu mungkin kita harus ngambil langkah selangkah demi selangkah, pelan-pelan gitu ya teman-teman, tapi kita sampai ke garis finish, ya udah let it be gitu. Yang penting kita sampai di garis finish gitu ya teman-teman, yang penting kita sampai di tujuan akhir gitu ya teman-teman, kita menerima mahkota kehidupan dan kita benar-benar keluar sebagai pemenang. Jadi aku berdoa gitu ya teman-teman, biar siang hari ini gitu ya, siang sore hari ini, yuk kita sama-sama balik ke kasih kita yang semula,
bener-bener minta sama Tuhan, Tuhan di masa-masa online ini aku bener-bener mau balik lagi ke kasih yang sama lo, aku bener-bener pengen ngerasain hadirat Tuhan lagi, aku bener-bener pengen ngelakuin apa yang dulu aku lakuin, kayak bener-bener on fire itu melayani Tuhan. Mungkin aku juga kadang suka nanya gitu ya, kayak sekarang ini gue beneran masih on fire gak sih kayak waktu dulu masa-masa offline gitu kan. Dan waktu kayak aku realize gitu ya, aduh iya kayaknya gue udah mulai gak on fire lagi gitu. Aku mulai kayak, aduh Tuhan, apa yang harus aku lakuin gitu kan, apa yang bisa aku buat gitu. Kita juga namanya juga masih belajar gitu ya teman-teman, dan aku percaya gak ada salahnya waktu kita mungkin ngelakuin kesalahan dan sebagainya gitu ya teman-teman, tapi gimana kita mau balik, gimana kita mau get up lagi gitu ya teman-teman, untuk bangkit dan jadi berkat buat generasi ini. Di slide selanjutnya teman-teman dikatakan, guard our faith with all of our heart, teman-teman, with all of our strength, guard our faith with all of our strength. Dikatakan, we never know when the shaking comes, but if we have a strong faith and a firm foundation, we will never be shaken gitu teman-teman. Waktu kita nggak pernah tahu kapan goncangan buat hidup kita secara pribadi itu datang, kapan Tuhan percayakan, kita nggak pernah tahu waktunya kapan. Tapi waktu kita punya iman yang kuat, waktu kita punya firm foundation, punya fondasi yang kuat di dalam Tuhan, aku percaya kita nggak akan pernah bisa tergoncangkan. Mungkin ya tergoncangkan dikit boleh lah kayak, tapi nggak nyampe bener-bener jatuh sedemikian rupa teman-teman. Karena aku percaya fondasi kita ada di dalam fondasi yang benar. Kita juga punya iman yang kuat teman-teman, dan aku percaya we will not be shaken, kita nggak akan pernah tergoyahkan gitu teman-teman. Kalau di Mazmur 62 ayat 6 ini berdasarkan New Living Translation teman-teman, dikatakan, He alone is my rock and my salvation, my fortress where I will not be shaken. Amin. Dan aku percaya sumber segala sesuatunya itu balik lagi selalu ke Tuhan teman-teman. Jadi make sure hari-hari ini kita benar-benar back to our first love, benar-benar dapatkan hatinya Tuhan, kayak benar-benar intim, hidup sama sungguh-sungguh intinya sama Tuhan. Dan waktu kita lagi dalam goncangan, aku percaya goncangan itu nggak akan bikin kita hilang fokus, nggak akan bikin kita makin jauh sama Tuhan, tapi justru makin dekat sama Tuhan. Amin. Jadi aku jadi ingat gitu teman-teman, sedikit sharing gitu ya teman-teman. Jadi aku jadi ingat beberapa hari lalu gitu ya teman-teman, anakku ini telepon, dan itu sambil nangis gitu teman-teman. Ini first time aku dengar seseorang kayak nangis tuh benar-benar sampai sesakukan gitu telepon aku juga jadi kayak panik sendiri gitu kan. Dan ya intinya dia lagi ngalamin proses yang berat gitu, dan aku tahu keadaan dia juga kayak gimana gitu teman-teman. Dan tiba-tiba tuh kayak muncul aja gitu, waktu aku lagi ngomong sama dia, waktu aku lagi kayak kuatin dia, muncul di otak aku nih kayak terlintas kisah Tuhan Yesus gitu teman-teman, bersama dengan murid-muridnya. Waktu murid-murid lagi di perahu gitu ya teman-teman, waktu mereka lagi dalam perahu, Tuhan Yesus lagi tidur, tiba-tiba tuh ada angin kencang gitu ya teman-teman di laut. Kayak teman-teman inget ya kisahnya, ini aku juga agak samar-samar gitu teman-teman. Nah, waktu di dalam perahu itu gitu ya teman-teman, waktu Tuhan Yesus lagi tidur, tiba-tiba angin sakal datang gitu ya teman-teman. Perahu itu tergoncangkan, kayak terombang-ambingkan gitu ya teman-teman. Di situ murid-murid mulai panik, kayak Tuhan bangun dong, ini kita udah mau mati, masa sih Tuhan bisa aja seenaknya tidur gitu kan tanpa ngerasain apa-apa. Kayak murid itu ngomong kayak gitu sampai akhirnya Tuhan tuh bangun kan, kayak Tuhan bangun dan dia langsung merendahkan danau itu. Dan Tuhan bilang kayak, kamu kenapa jadi kayak orang gak percaya sih, kenapa kamu ya kayak teriak-teriak gitu kan, padahal mereka tuh posisinya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kayak Tuhan tuh ingetin gitu ya teman-teman, mungkin waktu kita dalam proses, waktu kita dalam goncangan gitu ya teman-teman, mungkin kita sama kayak murid-muridnya, murid Tuhan Yesus waktu dalam keadaan kayak gitu, waktu angin sakal datang gitu ya, waktu proses datang gitu, mungkin kita ngerasa tergoncangkan, kita nggak bisa. Dan sampai akhirnya itu bikin kita hilang fokus, kita nggak sadar bahwa Tuhan Yesus ada di dalam perahu itu dan dia sanggup buat mujizat. Mereka nggak sadar bahwa they're still in the boat with him gitu. Dan aku percaya hari-hari ini waktu kita bener-bener reaching for his heart, tadi kita juga nyanyi ya, I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands. Waktu kita reaching his heart gitu teman-teman, waktu kita dapatkan hatinya Tuhan, aku percaya kita pasti bisa keluar sebagai pemenang lewati proses apapun gitu ya. Jangan sampai itu jadi distractions buat kita untuk kita makin fokus ke depan ini, untuk kita tua jiwa-jiwa. Jadi jangan pernah takut, karena waktu kita hilang fokus gitu ya, waktu kita
panik. Dan waktu itu tuh dia cerita aku telepon tuh dia panik, dia stres. Dan aku bilang, jangan panik, jangan stres, tenangin diri kamu dulu, karena waktu kamu stres, waktu kita panik gitu ya teman-teman, kita nggak akan bisa dengar apa yang Tuhan mau. Kita nggak pernah akan bisa dengar apa yang jadi isi hatinya Tuhan. Jadi waktu kita dalam goncangan, pastikan diri kita tuh dalam keadaan yang intim sama Tuhan. Waktu dalam keadaan kita yang tenang gitu teman-teman. Karena waktu kita dalam goncangan dan kita nggak bisa fokus, kita nggak akan pernah bisa dengar suara Tuhan. Amin. Oke, last slide. So, intinya teman-teman dari sharing aku siang hari ini ada 3 goals. Aku percaya hari-hari ini yang Tuhan mau untuk kita bisa raih gitu teman-teman. Waktu kita terima pencurahan Roh Kudus yang dahsyat, waktu kita terima api dari Pentakosta yang ketiga teman-teman, aku percaya Tuhan mau kita hidup sama seperti Yesus hidup, sama seperti Kristus telah hidup, menghasilkan buah-buah roh, kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri gitu teman-teman. Itu buah-buah roh yang harus kita miliki hari-hari ini, dan aku pun rindu gitu ya teman-teman untuk punya. Maka itu setiap malam teman-teman aku selalu tumpang tangan di kepala aku kayak, Tuhan berikan Saski tuh buah-buah roh, kayak kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan. Aku selalu perkatakan itu tiap malam gitu teman-teman, karena aku rindu. Walaupun ini masih secara masih online gitu ya, mungkin orang nggak bisa ngelihat buahnya gitu ya teman-teman dari buah-buah roh kita. Tapi when we have all the spirit of fruits gitu ya, waktu kita punya buah-buah roh itu gitu teman-teman, aku percaya waktu kita nanti ketemu orang, waktu kita nanti ketemu teman-teman kita, mereka bisa rasakan dampaknya. Amin. Karena saat-saat ini juga seperti kita tahu, kita dalam masa persembunyian gitu ya teman-teman. Bukan berarti kita sembunyi-sembunyi aja gitu ya di belakang layar, nggak ikut apa-apa gitu kan, nggak aktif dan sebagainya. Tapi justru kita harus memperbaiki kerohanian kita. Dan poin yang kedua, kita harus hidup berintegritas sesuai dengan tema dari tahun ini, The Year of Integrity gitu ya teman-teman. Tuhan juga mau untuk kita hidup berintegritas. Maka itu kita harus balik lagi ke kasih yang semula-mula. Kasih yang semula. Karena tanpa kasih yang semula teman-teman, kita nggak akan bisa hidup berintegritas. Yang ketiga, keluar sebagai pemenang dalam setiap goncangan yang ada. Jadi teman-teman, aku percaya ketiga hal ini gitu ya teman-teman, kita bisa dapatkan waktu kita balik lagi ke kasih yang semula. Waktu kita benar-benar rindukan Tuhan, waktu kita benar-benar punya kasih kayak awal kita benar-benar melayani Tuhan gitu teman-teman. Dan aku berdoa siang hari ini khotbah aku selesai sampai di sini gitu ya teman-teman. Aku rindu biar kita semua sama-sama hidup dalam kasih yang semula. Kita benar-benar minta sama Tuhan. Kalau hari-hari ini mungkin kita dalam keadaan zona nyaman gitu ya, mungkin kita dalam keadaan ya udahlah, gue fine-fine aja, keluarga gue sehat, keluarga gue masih diberkatin Tuhan, kayak masa-masa ini I'm fine lah, I'm doing great. Tapi apakah kasihmu masih seperti yang semula waktu engkau kenal Tuhan Yesus, waktu engkau benar-benar mengasihi Dia di awal-awal kamu kenal Tuhan Yesus? Yuk kita sama-sama tundukkan kepala yuk teman-teman. Aku rindu berdoa buat teman-teman semua.
Kasih-Mu mengubahkan segala sesuatu Tuhan. Kasih-Mu mengubahkan hidup kami ya Tuhan. Ora bayashana la bayara la bayashani. Aku bersyukur Tuhan, sore hari ini Kau hadir tengah-tengah setiap kami ya Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara ya Tuhan, tapi aku tahu Tuhan Roh Kudus belum selesai ya Tuhan dengan anak-anak-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan, jumpai setiap mereka dalam waktu pribadi mereka ya Tuhan, dalam waktu saat teduh mereka Tuhan. Jumpai setiap mereka ya Tuhan, curahkan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Lanjutkan acara-Mu ya Tuhan di tengah-tengah setiap kami ya Tuhan. Biar segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Haleluya. On fire guys. Haleluya, puji Tuhan. Ya sama-sama nih, Cisaski udah bagiin banyak banget buat kita semua teman-teman. Kita sama-sama mau bilang terima kasih ke Cisaski, yuk. Kita sama-sama bilang terima kasih Cisaski buat pelayanannya, Tuhan Yesus memberkati berlimpah, limpah, limpah. We love you, bisa ya? Ya sama-sama, 2, 3. Terima kasih Cisaski buat pelayanannya, Tuhan Yesus memberkati berlimpah, limpah, limpah. We love you. Puji Tuhan. Duh, udah ada love semua ya. Oke, next pengumumannya kita akan sama-sama memberi. Puji Tuhan. Yuk sama-sama kita bersatu dalam doa sebelum kita memberi teman-teman. Oh ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba. Tuhan terima kasih ya Bapak buat berkat-Mu Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan Kau sertai anak-anak-Mu Tuhan sampai hari ini ya Bapak. Kami percaya berkat semuanya adalah berasal daripada-Mu ya Bapak. Karena kami akan mengembalikan ya Tuhan apa yang menjadi milik-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang kami kembalikan Tuhan dapat berbuah baik Tuhan buat setiap kami ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke teman-teman, sambil kalian memberi nggak apa-apa, slide-nya masih di QR code. Mungkin ada yang mau scan dulu atau kalian ada yang mau difoto dulu, boleh teman-teman. Ya, untuk pengumuman yang akan aku sampaikan bahwa kita masih berpuasa teman-teman sampai tanggal 17 Juli. Pokok doanya apa aja sih? Yang pertama pastinya untuk bangsa Indonesia teman-teman. Kita tahu saat ini pandemi masih ada teman-teman. Kita terus berdoa biar cepat Tuhan pulihkan Indonesia dari pandemi COVID-19. Yang kedua kita mau sama-sama berdoa memasuki semester yang kedua ini teman-teman. Kita menjadi anak-anak muda yang lebih lagi militan di hadapan Tuhan. Yang ketiga teman-teman, kita mau sama-sama berdoa untuk pasien-pasien yang menderita COVID-19 biar makin banyak pasien-pasien yang disembuhkan. Dan yang keempat, penuaian jiwa yang luar biasa, anak-anak muda dituai dengan dahsyat. Puji Tuhan. Oke, pengumuman selanjutnya mungkin boleh di next. Ya, kita akan ada call secara online, bisa menggunakan WhatsApp atau Zoom, nanti akan disesuaikan. Dan jangan lupa teman-teman, bagi kalian yang bisa ikut call untuk mendaftar, karena kalau misalnya melalui WA, pastinya kita akan menghubungi kalian gitu teman-teman. Dan pengumuman selanjutnya, kita akan ada ibadah hari Minggu, jam 2 siang, melalui Zoom pastinya. Dan bagi yang mungkin teman-temannya ada yang terkendala Zoom, kita ada Facebook Live di My Home Center Arkadia. Dan kita akan ada YouTube di JCRU Arkadia jam 7 malam teman-teman. Jadi bagi kalian yang terkendala mungkin, jam 2 ini nggak bisa, kalian bisa masuk di jam 7 malam atau di Facebook Live gitu ya teman-teman. Oke yuk teman-teman, sekian pengumuman hari ini. Selamat hari Minggu, kita mau sama-sama berseru sama seperti Yabes berseru. Dan
kasih anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis bersama dengan Allah Roh Kudus, menyertai setiap kami Tuhan pada saat ini, bahkan sampai nanti Tuhan jemput kami di awan-awan penuh kemuliaan, bahkan sampai selama-lamanya ya Tuhan. Setiap jagoan cilik yang siap untuk jadi berkat, yang siap untuk menuai jiwa, sama-sama katakan, amin. Haleluya.